Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Lydia Karonta Barat. Di video kali ini saya akan membahas tentang Apply Mathematics for Everyday Life atau tentang permatematika dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti jika kita ada masalah atau yang ingin kita hadapi di kehidupan sehari-hari, kira-kira rumus matematika apa yang harus dipakai untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, penasaran kan kira-kira apa? Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini sudah saya berikan 3 contoh permasalahan. Di sini ada 3 ya, dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, langsung kita mulai duluan pembahasan di nomor 1. Ini soal nomor 1, saya bacakan dulu soalnya. Diketahui jarak rumah saya ke kantor berjarak 18 km. Saya berangkat ke kantor pada pukul 8 WIB. Jadi, butuh waktu berapa lama dan pukul berapakah saya akan sampai ke kantor jika saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam? Nah, di sini di soal ini dia ada 2 yang harus kita cari ya. Dan satu yaitu butuh waktu berapa lama, berarti waktu tempuhnya yang kita harus cari. Lalu kita cari juga pukul berapa, jadi kita harus tahu juga jam berapa dia sampai ke kantornya. Nah, rumus yang kita pakai untuk mencari waktu tempuh, kita dapat mencarinya dari jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, seperti ini. Tadi dibilang kan jarak. Tadi jaraknya ada 18 km. Kita masukkan 18 dibagi kecepatan. Kecepatannya ada 40 km per jam. Kita masukkan 40 km per jam. Jadi, 18 dibagi 40 km per jam. Hasilnya 0,45 atau 45 menit. Jadi hasil waktu tempuhnya itu ada 45 menit. Nah, pencarian kedua kita cari pukul berapakah saya akan sampai ke kantor. Nah, cara mendapatkannya hasil dari yang jarak kecepatan ini, waktu tempuh ini kita tambahkan dengan jam keberangkatan kantornya. Jam keberangkatan kantornya tadi kan jam 8. Nah, kita masukkan jam 8 ditambah hasil dari waktu tempuh 45. Nah, 8 tambah 45 sama dengan 845 WIB. Nah, jadi kesimpulannya, waktu tempuh perjalanan saya dari rumah ke kantor dengan mengendarai sepeda motor selama 45 menit dan sampai ke kantor pada jam 8.45 WIB. Soal pertama sudah terjawab. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Nih, soal kedua. Saya bacakan lagi soalnya ya. 2. Persediaan beras di rumah sebanyak 30 kilo. Setiap harinya, beras itu dikonsumsi sebanyak 3/4 kg. Maka, berapa hari persediaan beras itu akan habis? Nah, di sini kita mencari masa persediaannya, ya. Jadi, cara untuk mencari tahunya, kita harus jumlah persediaannya itu kita bagi dengan konsumsi per harinya. Kita turunkan dulu angkanya. Tadi jumlah persediaan sebanyak 30 kilo. Masukkan 30 kilo dibagi konsumsi per hari. Konsumsi per harinya ada 3/4 kg. Kita masukkan 3/4. Jadi 30 kilo dibagi 3/4. Untuk mendapatkan ini jangan langsung dibagi ya. Kita harus pindahkan dulu per 3/4-nya ini dan kita kali dulu. Jadi 30 dikali 4/3. Ini kita balikkan dulu, jangan lupa dibalik 4/3. Nah, barulah kita kalikan 30 dikali 4/3. 30 dikali 4 sama dengan 120/3. Nah, di sini baru kita bagi dia. 120 dibagi 3 sama dengan 40.
atau 40 hari. Jadi, persediaan 30 kilo beras di rumah dapat bertahan selama 40 hari. Nah, tidak susah kan? Nah, soal 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ini sudah soal yang ketiga. Ini mohon maaf ya jika ada tampilan dari font soalnya agak jadi lebih kecil. Saya bacakan langsung aja pertanyaannya. Diketahui sebuah ruangan dengan luas sebesar 5,25 meter. Jika lantai ruangan tersebut ingin dibuat keramik dengan besar ukuran per keramik 40 x 40 cm, maka berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk lantai ruangan tersebut? Nah, di sini kita kita mau mencari jumlah keramik yang kita butuhkan untuk memenuhi lantai ruangan yang sebesar 5,25 ini dengan memakai keramik 40 x 40 cm. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pertama kita lihat dulu rumusnya. Untuk mendapat jumlah keramik itu luas ruangan dibagi luas keramik. Nah, untuk mendapat luas ruangan ini dari luas 5 x 25 meter ini kita kalikan dulu ya. 5 x 25. 5 x 25 sama dengan 125 meter persegi. Nah, ini kan luas ruangan sudah dapat. Nah, kita kan mau cari lagi luas keramik. Luas keramik. Untuk rumus luas keramik itu kita dapat dari ukuran keramik dikali isi keramik dalam satu dus. Nah, ini kita kan makainya ukuran keramik yang 40-40 ya. Jadi kita buat dia dalam bentuk 0,4. 0,4 dikali 0,4. Nah, ukuran 0,4 ini satu dus terdapat 6 isi. Jadi dia dikali 6. Nah, ini untuk info aja ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ukuran keramiknya nggak 40 x 40 atau jadinya 60, itu gimana? Nah, sama aja, cuman angkanya aja yang berubah. Jadi, misalnya per keramik kan 60-60, ya udah nanti kita buat dia 0,6 kali 0,6, lalu kita kalikan. Misalnya 60 cm itu ternyata isi satu dusnya ada 3. Ya udah kita kalikan isi keramiknya kali 3. Seperti itu. Rumus tetap sama, hanya perbedaan angka aja. Jadi kita nggak perlu bingung ya. Oke, ini kan lanjut kita bahas dia untuk mencari luas keramiknya. 0,4 dikali 0,4 dikali 6. Nah, hasilnya 0,96 meter persegi. Nah, luas keramik dan luas ruangan sudah kita dapat. Nah, hasilnya ini akan kita bagikan untuk mendapatkan jumlah keramik. Tadi dibilang kan luas ruangan dibagi luas keramik. Luas ruangannya tadi ada 125 meter persegi. Dibagi luas keramik 0,96 meter persegi. Sama dengan 130, sekian kan. Kalau kita bisa hitungnya, kalau bisa juga lewat kalkulator. Nah, hasilnya kan 130 sekian. Nah, untuk pembelian keramik, jika kita ingin membuat bangunan, membangun sebuah ruangan, kita beli keramik nggak bisa pas-pasan ya, karena kan kita harus buat juga untuk jaga-jaga. Untuk mana tahu ada kendala ketika membuat, tiba-tiba ada yang retak, atau pas ada barang yang kita beli ternyata salah satunya ada yang ujungnya yang kurang pas gitu, atau pas ada yang pecah, tiba-tiba pecah kan, itu kan kita harus butuh cadangan. Jadi untuk menjaga-jaga hal seperti itu, jadi kita harus bulatkan dia, agak dilebihkan sedikit. Nah, ini kan dia hasilnya tadi 130-an, kita bulatkan aja jadi 131 dus. Nah, udah dapat nih per dusnya kita butuh berapa dus. Nah, kita kan pengen tahu jumlah per lebih detailnya berapa. Ya udah kita kalikan dari 131 dus ini dikali isi keramiknya. Satu dus kan tadi kali 6 ya. Jadi kita kalikan 6. 131 dus dikali 6 sama dengan 786 pieces.
Jadi, kesimpulannya, jadi jumlah keramik yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ruangan seluas 5 kali 25 meter sebanyak 786 pieces keramik atau 131 dus. Nah, sudah paham ya kira-kira untuk penyelesaiannya, nggak susah kan? Nah, begitulah kira-kira pembahasannya. Oke, sudah selesai kita bahas. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika di dalam video ini ada kira-kira tampilan yang kurang pas atau kata-kata dari yang saya ucapkan yang kurang pas. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe. Semoga video ini menjadi penambah ilmu untuk kita semua. Salam sehat, sekian dan terima kasih.